Kamu pernah merhatiin nggak langkah kakinya Agus Prayogo atau Kipchoge gitu ya, atlet profesional versus langkah kakinya pelari hobi? Beda banget kan? Pengen langkah kakinya seperti atlet profesional? Nonton Fit with Mel kali ini ya. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putria. Dan hari ini aku lagi ada di Eco Village Rainbow Springs Condo Villa Sumarekon Serpong. Lucu banget deh, ada tiny houses kayak di film Hobbit gitu. Lari di sini sih gemes banget sambil foto-foto. Nah, hari ini aku mau ngasih tahu kamu gimana caranya supaya kita punya langkah kaki seperti atlet profesional. Kalau elit atlet tuh langkah kakinya kan flawless banget ya. Jadi langkah kakinya bagus, cadence-nya frekuensinya tinggi, dan yang pasti semuanya rata-rata mendarat di midfoot. Nah, sekarang kita bahas sedikit dulu mengenai cara mendaratnya kaki kita. Aku udah pernah nih ya ngasih tahu ke kamu mengenai hal ini, tapi aku mau bahas sedikit supaya kamu jadi refresh lagi mengenai ini. Ada 3 nih yang biasanya kita temuin pada pelari. Yang pertama adalah heel strike. Ayo, siapa di sini yang masih suka heel strike? Nah, heel strike itu biasanya adalah yang mendarat tumit duluan, teman-teman. Jadi tumitnya yang mendarat ke tanah atau ke permukaan dulu, sehingga abis itu baru ngikutin tuh jari-jarinya. Nah, seperti inilah kurang lebih gambarannya ya. Nanti aku praktekkan buat kamu. Terus yang kedua yaitu midfoot. Midfoot itu mendaratnya di tengah-tengah sini nih teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Ingat ya, bukan berarti mendaratnya tidak menyentuh sama sekali bagian tumitnya. Tetap mencium sedikit permukaan bagian tumitnya, tapi bukan menjadi tumpuan. Midfoot. Nah, ini yang biasa direkomendasikan oleh banyak ahli supaya kita larinya bisa lebih efisien dan yang pasti terhindar dari cedera. Terus yang ketiga yaitu forefoot atau jinjit. Ini springy banget, boro-boro midfootnya kena tanah, nggak ada kena tanah sama sekali, cuman jari-jarinya aja, jadi larinya tuh kayak lari jinjit. Nah, pertanyaannya sekarang, dari ketiga strike tadi, yang mana dong yang paling benar? Oke, masing-masing dari ketiga tadi punya fungsinya teman-teman. Misalnya, contohnya yang pertama, heel strike yang mendarat pakai tumit. Heel strike itu kepake banget sama kita saat kita harus ngerem. Ya, kalau kamu lagi lari, kamu mau belok, biasanya pakai apa ngeremnya? Pakai tumit, ya kan? Itu kepake banget. Tapi sekali lagi ingat, bukan berarti kita terus-terusan boleh pakai heel strike. Kenapa? Karena gini, kalau kita terus-terusan mendarat pakai tumit, misalnya pas lagi lari maraton gitu ya, long distance running, nah itu biasanya mengindikasikan bahwa hip kita ada masalah. Hip kita stiff, kaku, ya, nggak mobile. Nah, itu yang membuat kita jadi nggak bisa mengangkat kaki, sehingga mendaratnya jadi pakai tumit. Ya, kebayang ya kira-kira ya kalau hip kita ada masalah, ada tightness di bagian hip nggak mobile, biasanya kita akan tense untuk mendarat pakai tumit. Nah, yang berikutnya yang kedua, midfoot. Nah, midfoot ini yang di bola-bola kaki tadi ya, ini yang paling ideal teman-teman. Karena sekali lagi dengan midfoot lari kita bisa jadi lebih efisien dan lebih tahan lama. Buat endurance atau long distance runners biasanya direkomendasikan menggunakan midfoot. Nah, yang ketiga yaitu pakai forefoot, jinjit. Nah, ini juga sebenarnya kepake sama kita saat kita lagi akselerasi, kita lagi buru-buru pengen menuju finish line. Kamu pasti pernah ngerasain kan, begitu kamu lihat finish line kurang lebih 100 meter depan mata, kamu pasti pengen langsung ngebut. Biasanya yang kita gunakan adalah forefootnya kita, atau kita jinjit supaya kita bisa cepet-cepet sprint out gitu. Nah, ini yang kepake juga sama kita saat berlari. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, ketiga-tiganya kepake sama kita, namun kita harus lihat dulu nih dari situasi dan kondisi larinya kita teman-teman, karena masing-masing ada kegunaannya. Tadi kamu udah lihat ada 3 jenis strike yang dipakai oleh pelari ya. Semuanya benar, nggak ada yang salah, cuman situasi dan kondisinya aja masing-masing punya kegunaannya. Nah, sekarang pertanyaan kamu adalah gimana caranya ngelatih supaya kita bisa dapetin midfoot strike? Nah, jawabannya adalah mulainya dari postur dulu teman-teman. Ini definitely udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Postur berdirinya kamu saat mau mulai lari itu benar-benar harus tegak, tidak boleh bongkok ya. Tegak, tall and nice, mulai dari kepala, kuping, bahu, bagian hip, dan bagian knee, ini semuanya berpengaruh.
Jadi artinya langkah kaki kamu itu adalah hasil akhir dari form atasnya kamu atau form upper body-nya kamu atau posturnya kamu. Perbaiki dulu atasnya sehingga bawahnya mengikuti, oke? Nah sekarang caranya adalah kamu coba tangannya taruh di pinggang ya. Terus bagian bokongnya kamu di squeeze, di engage ke depan, bagian hip kamu dorong ke depan. Lalu kamu shift berat badan kamu dari yang tadinya ada di tumit, sekarang pindahin ke depan. Seolah-olah mau jatuh. Dari belakang, ingat ya, ini tetap di engage, glutes-nya dan bagian hip-nya, terus kamu dorong badan kamu seolah-olah mau jatuh. Nah, ini adalah posisi awal kamu mau berlari. Jadi shift dulu berat badannya dari belakang ke depan, tapi ingat ya, bukannya dari belakang ke depan lalu kamu mau jatuh seperti ini. Ada perbedaannya. Tapi dari belakang ke depan kamu leading forward. Kayak misalnya tuh seolah-olah ada yang ngedorong kamu dari belakang rasanya. Jadi, Nah, itu bedanya antara kamu falling sama leading forward. Yang kita perlukan saat mau berlari adalah leading forward. Kalau kita lari di tempat yang gemes kayak gini di Eco Village, Rainbow Springs Condovilla, Summarecon Serpong, pasti happy banget. Larinya jadi nggak berasa capek karena matanya dimanjain sama pemandangan yang gemes kayak gini. Oke, kita nyambung lagi sama informasi yang lagi aku kasih nih untuk kamu ya. Tadi kamu udah tahu kalau langkah kaki kita adalah hasil akhir dari postur yang baik. Artinya kalau postur kita udah bener dulu nih, pasti langkah kaki akan mengikuti ya. Yang harus diutamakan, perbaiki dulu postur upper body-nya kamu. Oke, berikutnya aku mau tekankan lagi teman-teman bahwa penting sekali bagi pelari untuk melakukan yang namanya engage the glutes and hips saat berlari. Kunci bagian bokong dan bagian hip saat berlari. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tidak mengaktifkan kedua bagian yang penting di tubuh kita ini, secara otomatis langkah kaki kita pasti akan jadi males. Contoh nih ya, aku nggak engage dulu ya bagian glutesnya. Nih, yang ada ya udah melayang gitu aja. Tuh, tanpa ada daya, udah pasti otomatis yang terjadi aku akan melakukan apa? Heel strike, yes, dan overstride, ini yang kita hindari. Overstride bisa memicu terjadinya cedera. Oke, yang perlu kita lakukan sekarang sama-sama ya, kita cobain. Kunci bagian bokongnya, majuin ke depan, hap. Kunci juga bagian hipnya, terus coba deh untuk swing it. Nah, otomatis kita punya daya untuk mengangkat bagian hip kita, hip flexor terutama, untuk bisa mengambil langkah yang lebih baik, sehingga ayunannya juga jadi lebih efisien. Nah tuh, dapet ya. Dan kita mendarat pada bagian bola-bola kaki atau midfootnya kita. Sesuai yang memang direkomendasikan untuk pelari jarak jauh terutama. Coba dilatih, di swing seperti ini bagian legnya dengan mengunci bokong dan hip. Secara otomatis, hip yang kaku, hipnya yang kurang mobile, bisa dilatih juga menggunakan latihan swing ini. Oke, sekarang aku udah pindah lokasi. Aku ada di Forest Lagoon, Rainbow Springs, Condovilla, Summarecon Serpong. Pasti pada gemes sama tempat ini kan? Tadi aku udah kasih info mengenai 3 strikes atau 3 langkahnya pelari. Terus yang paling bener yang mana, yang paling kepake yang mana, kamu juga udah tahu. Sekarang aku mau ngasih tahu hal yang lebih penting lagi, yaitu gimana caranya saat kita melangkahkan kaki atau striding, kita nggak melakukan overstriding. Jadi kita melangkah tetap panjang tapi tidak jadi overstride. Overstride itu maksudnya teman-teman ketika kita melangkah, langkah kaki kita jadi jauh dari center of mass-nya kita, jadi jauh dari tubuh kita. Dan itu biasanya tendensinya pasti ujung-ujungnya kita larinya akan heel strike. Dan itu nggak bagus ya, bisa memicu cedera. Nah sekarang aku mau ngasih tahu cara latihannya supaya paling tidak langkah kaki kamu jadi panjang namun tidak overstriding. Pertama, kita harus bikin hip kita mobile dulu ya. Kalau hip yang nggak mobile, secara otomatis range of motionnya kita nggak akan bisa melangkah dengan baik dan panjang. Oke? Caranya adalah dengan melakukan hip flexor stretching. Nih ya, coba turun ke bawah seperti ini. Dan sekarang aku sedang melakukan stretching untuk bagian hip flexor kirinya aku. Oke? Nah, kamu coba pelan-pelan dari belakang. Posisi awal seperti ini, maju ke depan. Stretch bagian kiri sekarang. Ikutin aku ya. Nah, oke, kalau sudah dapat rasanya bagian selangka kayaknya di area selangka ini, kamu bisa nambahin dengan gerakan tangan seperti ini, lurus ke atas. Buang nafasnya saat maju ke depan.
Kunci bagian glutesnya. 8-10 kali. Sekarang ke samping. Kepala boleh mengikuti. Ingat ya, kita lagi stretching buat hip flexor, jadi tangan sebenarnya nggak ada masalah. Kamu nggak usah repot sama tangannya, sekarang ke samping. Nah, tetap dengan gerakan dan movement yang sama, maju ke depan, 8-10 kali. Alright, lakukan juga untuk kaki sebelahnya ya. Oke, yang kedua sekarang adalah in and out gait. Nah, sebelum lari, kita kan biasanya dynamic warm up nih. Coba deh selipin latihan memutar seperti ini, rotasi. Oke, untuk hipnya kamu, untuk bagian hip flexor masih sama. Oke, kurang lebih 10-15 kali. Boleh pakai movement kalau mau lari juga seperti ini. Nah, terus sampingnya jangan lupa di opposite. Oke, terus kebalikannya juga harus dari luar ke dalam. Luar ke dalam. Rasain banget movementnya nih ya, kerasa banget. Terus sebelahnya. Oke, sudah kurang lebih 10-15 kali dan kamu udah bisa ngerasain, oke, sekarang sepertinya hip aku sudah lebih nyaman dan lebih mobile. Sekarang kamu cobain lari. Kenapa sih aku wanti-wanti banget mengenai hal ini teman-teman? Karena gini, ketika hipnya kita nggak mobile, ketika hip kita kaku karena kita kebanyakan duduk atau kita terus-terusan depan laptop, secara otomatis itu akan mempengaruhi langkah kakinya kita, stride-nya kita. Jadi langkah kakinya pendek. Atau karena dia nggak fleksibel, langkah kakinya jadi rendah dan kamu jadi apa? Mendaratnya pakai heel strike dan jauh dari tubuh. Jadi overstride, ini yang nggak boleh teman-teman. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita lakukan ini, lari kan tahu ya, gerakannya repetitif banget ya, berulang-ulang. Nah kalau kamu berulang-ulang ratusan langkah melakukan itu, secara otomatis kamu akan ngasih force, kamu akan ngasih pressure yang berat ke bagian lututnya kamu. Dan kita nggak mau itu. Oke, jadi cobain latihan seperti yang aku kasih ini, sehingga larinya kamu jadi lebih kuat dan jadi lebih tahan lama, serta bebas dari cedera. Mudah-mudahan dengan nonton video ini kamu jadi makin paham bahwa ada 3 strikes untuk pelari dan semuanya sesuai dengan situasi dan kondisi lari kita. Kamu mau pakai yang mana? Disesuaikan ya, masing-masing punya kegunaannya. Dan kamu juga jadi belajar kalau kita pelari perlu melangkah dengan panjang atau stridingnya harus panjang, tapi nggak boleh jadi overstride. Latihan yang tadi bisa ngebantu kamu untuk bisa menjadi pelari yang lebih kuat dan larinya jadi lebih tahan lama ya. Oke, kalau kamu suka banget sama videoku yang ini, tolong dikasih likes yang banyak. Terus jangan lupa di subscribe kalau kamu sayang sama aku ya. Dan aku sekarang lagi mau menikmati dulu nih pemandangan yang ada di Forest Lagoon, Rainbow Springs Condo Villa Sumarekon Serpong. Kapan-kapan kamu harus main ke sini. Jadi kita bisa lari bareng di sini ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye! Aku mau lanjut lari lagi. Seru tempatnya. Dadah!